Baik, adik sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik sekalian, gimana, sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih nih, ya. Alhamdulillah. Adik sekalian, pembelajaran kali ini adalah masuk materi yang kedua ya, setelah materi yang pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang iman yang kedua yaitu masih iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu tentang suhuf ya, tentang suhuf. Kita akan coba dulu lihat materi yang akan kita tampilkan ya. Baik, pembelajaran kita secara kompetensi dasarnya adalah kita akan menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Kemudian meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kemudian memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Mas Rizky dipimpin doanya. Istaitu udawaha jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu asna idza syi'ta syahla. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak sekalian, biar lebih semangat lagi pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan coba iyal dulu. Kalau saya bilang kelas 8, maka jawabnya adalah sehat selalu, semangat baru, sehat selalu gitu ya. Oke, semuanya ya, siap-siap ayo. Kelas 8. Semangat baru, sehat selalu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih atas sekalian. Mudah-mudahan dengan semangat kita belajar, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, indikator pencapaian kompetensi ya belajar kita yaitu menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani. Kemudian menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab Allah, yaitu menjelaskan isi kitab-kitab Allah dan menjelaskan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian menunjukkan ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab Allah. Dan yang terakhir adalah membacakan ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kemudian Bapak sekalian, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah kita melalui pembelajaran seperti ini, ya kita akan dapat, ya siswa dapat menyimpulkan tentang kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, setelah melalui pembelajaran metode dari ini, diharapkan siswa dapat merangkum tentang nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Kemudian juga diharapkan siswa dapat menentukan ya kitab-kitab Allah yang harus diimani. Nah, kemudian setelah pembelajaran ini diharapkan juga siswa dapat menemukan ya hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian juga dia diharapkan siswa dapat menerima pendapat tentang ayat-ayat yang menjadi dasar iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang terakhir, tentunya setelah melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menyimpulkan tentang kandungan ayat-ayat yang menjadi dasar ya iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara tujuan kita dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, kemudian penilaiannya, ini penilaian dalam pembelajaran kita hari ini, tentunya yang pertama adalah penilaian dalam sikap kita dalam belajar. Kemudian nanti ada aspek pengetahuan setelah pembelajaran selesai, ada namanya penilaian aspek pengetahuan. Ya, nanti akan kalian disajikan dengan LKPD, soal-soal pendek ya.
Kemudian juga ada aspek keterampilan. Keterampilan bagaimana kalian mampu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, gitu ya. Nah, materi pada kesempatan hari ini ya, pada materi yang kedua ini yaitu kita akan membahas tentang suhuf ya. Bahwa suhuf itu adalah lembaran-lembaran suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ya. Kalau kemarin kan kita menyebutkan tentang kitab-kitab Allah. Masih ingat kitab-kitab Allah apa saja? Yang pertama apa? Taurat, Zabur, Injil, Zabur, Al-Quran. Injil, Al-Quran. Al-Quran, ya. Masuk. Nah, sekarang suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran, ya. Sama dengan apa namanya, ini juga wahyu Allah, ya, yang disampaikan pada para nabi, ya. Di antara nabi yang mendapatkan wahyu Allah itu adalah Nabi Syed alaihissalam, ya. Nah, ketika itu Nabi Syed alaihissalam mendapatkan suhuf lembaran itu berupa lembaran-lembaran kurang lebih 50 suhuf, 50 lembar. Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam, itu 30 suhuf, 30 lembar. Kemudian Nabi Ibrahim itu 10 suhuf, 10 lembar. Dan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 10 suhuf atau 10 lembar. Nah, suhuf-suhuf itu bentuknya ya lembar-lembaran. Ada ukurannya tidak sama ya. Nggak sama seperti sekarang Quran itu sama semua dicetak ya, seperti itu. Jadi kalau suhuf itu ukurannya tidak sama. Ada yang lebarnya selebar sapu tangan, ada yang mungkin selebar sajadah, ya, selebar serban, ada mungkin juga bisa selebar daun, ya, macam-macam, ya, lembarannya itu. Kemudian juga dituliskannya juga banyak media, menggunakan ada yang media kain, di kulit binatang, ya, seperti itu. Sehingga suhuf-suhuf itu ya bisa dipelajari kembali oleh para umatnya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca bareng-bareng yuk ayatnya yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Oke. Coba Mas Aditya Putra, Muzaki coba dibaca. Bismillah. Nazala fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, luar biasa. Yang lain, coba Mas siapa itu? Mas Sabit Atif, bisa baca? Pak. Silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Musa, oke. Untuk membaca artinya, Mas Rehan, Mas Rehan. Ada Raja Ruby, Mas Rehan. Kalau Mas Rehan baca artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ibrahim dan Nabi Musa. Maka itulah suhuf-suhuf itu adalah bagian daripada kitab-kitab para nabi terdahulu ya. Kemudian selanjutnya adalah manfaat iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Manfaatnya kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama adalah memperoleh petunjuk hidup ya. Jadi kita ini kan hidup di dunia ini harus mendapatkan petunjuk hidup. Dari mana petunjuknya? Ya dari kitab-kitab Allah ya, yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memperoleh pedoman hidup yang mutlak kebenarannya. Ya, artinya selama kita hidup ini kita harus punya pedoman hidup. Ya, bagaimana kita memperoleh pedoman hidup? Yaitu dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita iman kepada kitab Allah, maka kita akan memperoleh ketentraman jiwa ya. Hati kita tenang. Kenapa? Karena hidup kita ada petunjuknya. Hidup kita ada yang membimbingnya, yaitu kitab yang kita imani ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat hati kita mantap ya, yakin ya, ketika kita beribadah, ketika kita beramal, kita semakin yakin. Kenapa? Karena di dalamnya
ya ada petunjuk-petunjuk bagaimana kita beramal, bagaimana kita mengerjakan sesuatu hal yang wajib, sesuatu hal yang sunnah. Nah itu ada petunjuknya di situ. Maka ketika kita beramal, kita akan merasakan amal kita itu amal yang yakin gitu, amal yang mantap kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui antara hak yang batil, ya, hak yang benar dan yang batil. Yang mana yang benar, mana yang batil, itu pun juga ditunjukkan oleh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kalau kita mengimani iman kepada kita Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hidup kita akan lebih terarah, ya. Kemudian, nah ini Al-Qur'an itu adalah kitab umat Islam, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab, maka umat Islam itu adalah Al-Qur'an sebagai kitabnya, ya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-Qur'an itu ada berapa juz? 30. Ada 30 juz, ya. Ada berapa surat? 111. 114 surat. Banyak banget. Ya. Itu diturunkan sekali apa berangsur-angsur? Berangsur-angsur. Berangsur-angsur, ya. Karena begitu banyaknya ayat, ya, kurang lebih ada berapa itu? 6.666 ayat, maka Al-Qur'anul Karim, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur, ya, bertahap. Dan itu pertama kali diturunkan adalah ketika pada bulan suci Ramadan. Ya, iya. Bulan suci Ramadan tanggal 17, ya. Nah, itu bertepatan ketika usia Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memasuki di 40 tahun, ya. Jadi pas 40 tahun Nabiullah mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan kalamullah, ya. Dan pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril yaitu surat Al-Alaq 1 sampai ayat 5. Hafalkan ayatnya ya. Coba dibaca bareng-bareng, bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, 5 ayat diturunkannya di Gua Hiro, ya. Pada saat Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri, sedang bertahanus, menyendiri mencari Tuhannya. Maka disitulah malaikat Jibril menghampirinya dan mewahyukan surat Al-Alaq tersebut. Nah, itu ya. Kemudian adapun wahyu yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3, ya. Nah, ini juga diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad ketika Nabiullah melaksanakan haji wada, ya, haji perpisahan. Setelah haji, ya, Nabiullah Muhammad diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih turun wahyunya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kesimpulannya adalah bahwa kita, ya, beriman kepada kitab Allah. Sebagai evaluasi tadi, pembelajaran tadi, ya, ada penilaiannya, yaitu kalian nanti akan diberikan LKPD, ya. Silakan mengerjakan soal di latihan di LKPD-nya, ya. Nanti juga ada soal di Google Form, ya. Silakan buka nanti di linknya yang sudah dikirim ke WA masing-masing, ya. Nah, terima kasih semuanya, Bapak sekalian. Ada pertanyaan mungkin sebelum diakhiri? Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.